Saat ini kehidupan Will Bowman beserta keluarga jauh dari hiruk-pikuk dan konflik di perkotaan. Mereka memilih tinggal dalam hutan terpencil yang semuanya serba alami. Kehidupan ini sangat indah dan nyaman, bahkan putri kecil Will mengaku bahagia menjalani rutinitas seperti ini. Semua keindahan tersebut perlahan mulai rusak, berawal dari alarm di pondok Will berbunyi, tanda ada musuh mendekat. Will, Katie, dan Bram bergegas pergi keluar untuk memeriksa situasi. Alan Schneider yang selama ini ikut tinggal dengan mereka diminta untuk tetap di pondok, menjaga Gracie dan Charlie. Tak jauh dari pondok, Will melihat ada satu tentara alien atau biasa disebut drone sedang memantau area seperti sedang mencari target untuk dihabisi. Meski Will dan keluarga baik-baik saja, kedatangan drone ke wilayah ini dapat diartikan sebagai pertanda buruk apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke rutinitas, Will memancing ikan di sungai untuk menu makan malam. Lalu ada Schneider yang ditugaskan untuk mengangkut air bersih. Sambil menunggu para pria tersebut menyiapkan bahan makanan, Katie memasang jebakan musuh di sekitar rumah mereka. Tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini, putra sulung Will, Bram, menangkap suara dari radio komunikasi miliknya. Bram cukup yakin ada kehidupan lain di sekitar pondok tempat tinggal. Penemuan tersebut langsung disampaikan Bram kepada Katie dan Will. Pemuda yang tergabung dalam komplotan pemberontak tersebut berencana ingin bertemu dengan sosok yang suaranya didengarkan lewat radio tadi. Namun sepertinya Will tidak begitu setuju dengan rencana tersebut karena khawatir bisa menimbulkan masalah baru. Tidak lama berselang, Will seolah diberi tanda bahaya yang kedua. Pesawat milik perwakilan alien yang berafiliasi dengan pejabat di bumi, The Host, jatuh tidak jauh dari pondok. Will merasa harus memeriksa pesawat tersebut agar mengetahui situasi yang sedang terjadi. Berhubung Schneider yang merupakan mantan gubernur proksi Los Angeles, Will mengajaknya agar bisa membaca situasi atau jadi juru bicara, itu pun bila dibutuhkan. Sementara Will dan Schneider pergi memeriksa situasi ke lokasi pesawat jatuh, Katie dan Bram menggali tanah di tengah hutan untuk mengambil barang sitaan mereka milik The Host atau RAP. Perlu diketahui, benda ini seperti punya sinyal khusus yang bisa dilacak oleh sesama koloni The Host. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Will dan Schneider sampai ke lokasi pesawat jatuh. Tidak jauh dari tempat mereka berada, ada sebuah dek kereta gantung. Mereka naik ke atas, lalu Will menggunakan teropong senjatanya untuk melihat kondisi dan situasi dekat pesawat. Will merasa heran mengapa drone menyerang pesawat milik The Host. Bahkan Schneider sendiri yang bisa dibilang sebagai mantan antek-antek The Host tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Tiba-tiba pesawat perang melintas di atas mereka. Ini tandanya Will dan Schneider harus segera pergi. Will dalam perjalanan pulang, sementara Katie yang memang sedari tadi berada di pondok mengemas semua pakaian untuk bersiap pergi dari tempat ini. Hebat, pasangan suami istri ini seolah punya telepati hingga bisa membaca situasi tanpa harus langsung berkomunikasi. Dalam perjalanan, Will melihat satu regu pasukan Greyheads di tengah hutan. Lalu pria mantan FBI ini melepaskan peluru ke arah mereka untuk memecah belah formasi lawan. Schneider yang lebih dulu sampai di pondok menemukan Katie dan Bram sudah siap dalam posisi tempur. Secara singkat, Schneider menyampaikan situasi di luar. Tak lama kemudian, Will masuk dan minta agar segera pergi dari sini. Berhubung mereka semua kalah jumlah, Bram menyetel rekaman suara tembakan untuk menakut-nakuti musuh. Aksi dari pasangan suami istri ini memang pantas dikagumi. Lihatlah bagaimana cara mereka mengatur strategi, membagi tugas, hingga melatih ketiga anaknya agar menjadi pribadi pemberani. Bram, Charlie, dan Gracie ditugaskan untuk menyiapkan mobil, sementara Will dan Katie memastikan keadaan sekitar aman di tengah hutan. Will menemukan satu pasukan musuh dan langsung ditembak mati. Suara letupan bubuk misiu tersebut memancing anggota Greyhead lainnya hingga Will terkepung di area padang rumput.
Mobil sudah disiapkan dan tinggal tancap gas. Berhubung Will dan Katie belum kembali, Snyder izin pergi untuk mencari mereka. Sekali berdebah, tetaplah berdebah. Rasanya umpatan tersebut pantas ditujukan kepada Alan Snyder. Pasalnya, kehadiran Greyheads di lokasi ini tidak lepas dari campur tangannya. Selama ini Snyder bekerja sama dengan Greyheads untuk mengabarkan posisi Will dan keluarga. Komandan regu Greyheads, Scott Garland, tahu betul kemampuan Will sebagai detektif. Agar Will tidak curiga, Scott sengaja menghantam kepala Snyder agar terkesan seperti ditangkap, lalu melarikan diri. Snyder kembali ke mobil dan mulai mengarang cerita agar Will percaya bahwa dirinya berhasil lari dari pasukan Greyheads. Rasa curiga sangat jelas tergambar dari sorot mata Will, namun sepertinya ia tidak mau memperpanjang soal kebohongan Snyder karena belum dianggap berbahaya. Kemudian, mereka semua naik ke mobil dan pergi dari tempat ini. Di perjalanan, Bram kembali menyalakan radio komunikasinya dan berkata, "Teruntuk para pemberontak, benda yang kalian inginkan ada di tanganku." 1-2 kali dipanggil, tidak ada yang menjawab. Mendadak mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada tumpukan sisa batang pohon rubuh yang menutupi akses. Will turun dari mobil dan melihat ke atas. Sebagian besar pucuk pohon menjadi gundul seperti habis ditabrak. Will ajak Katie untuk memeriksa ke area sekitar. Belum lama ayah dan ibunya pergi, radio komunikasi milik Bram berbunyi. Panggilan Bram sebelumnya akhirnya direspon. Orang yang bicara lewat radio tersebut minta Bram menyebutkan nama lengkap untuk diverifikasi. Setelah diperiksa, orang tersebut berikan lokasi titik temu di area Sungai Smith. Snyder yang mendengar rencana pertemuan tersebut seketika pasang wajah polos agar tidak dicurigai. Tom dan Katie sampai di lokasi pesawat jatuh. Pesawat ini berukuran kecil dan di dalamnya ada penampakan. Broussard berjalan sendiri menyusuri kota. Bisa dibilang sekarang kepala pemberontak ini sudah kehilangan pasukannya. Ia memasuki beberapa rumah yang sudah tidak berpenghuni untuk mencari makanan serta beberapa petunjuk tentang The Host dan pemerintah. Seperti berikut, Broussard mengumpulkan potongan kertas yang berisi data milik kantor Homeland Security. Bahas sedikit soal petugas keamanan di kota, Redheads dan Greyheads. Sederhananya, fungsi Redheads mirip seperti polisi, sedangkan Greyheads bertugas layaknya tentara. Kembali ke Broussard, ketika memasuki salah satu rumah, tidak sengaja ia melihat seorang anak kecil, lalu Get away from him. Will dan keluarganya sudah berada di Sungai Smith. Pertemuan kali ini cukup menegangkan, pasalnya Snyder ikut dalam rombongan. Sebagai mantan gubernur proksi, Snyder pasti banyak dimusuhi oleh para komplotan pemberontak dari berbagai wilayah. Keadaan tersebut memaksa Snyder menyamarkan identitasnya. Jika ditanya, katakan pada mereka bahwa aku adalah paman atau adik ipar ibu kalian. Mengerti? Kata Snyder mengajari Charlie dan Gracie. Di jembatan Sungai Smith, wanita pemberontak yang sebelumnya janji ketemuan dengan Bram akhirnya menampakkan diri. Tak banyak basa-basi, wanita tersebut langsung minta diperlihatkan barang sitaan milik The Host. Setelah melihat keaslian benda tersebut, wanita pemberontak ini membawa Will beserta keluarga naik ke kereta. Mereka semua akan dibawa menemui kepala pemberontak. Sebagai pentolan pemberontak wilayah Los Angeles, relasi Broussard sangat banyak. Dia menghubungi salah seorang teman agar mau membawa wanita dan anak kecil ini menuju camp di zona aman. Singkat cerita, Broussard tiba di lokasi lubang akses rahasia. Kemudian ia memberi kode kepada regu yang menjemput. Lalu wanita dan anak kecil ini dipersilahkan pergi. Will tiba di daerah yang telah ditentukan. Saat pintu gerbong dibuka, rombongan Will dan regu pemberontak saling menodongkan senjata. Gauntlet, itulah nama benda yang dicari oleh para pemberontak. Setelah Gauntlet diperiksa oleh pria bernama Vincent ini, Will diajak pergi menuju ke sebuah camp yang letaknya sekitar 50 km dari sini. Tempat tinggal sementara milik Broussard kedatangan tamu tak diundang, seorang wanita yang selama ini berkomunikasi dengannya via radio. Wanita tersebut bernama Amy. Ia tahu tentang lokasi ini dari bocah kecil yang tadi diantar Broussard. Rencananya, Amy akan singgah di sini sebentar, lalu lanjut pergi ke tempat lain. Alasan ia tertarik mampir ke sini karena potongan kertas yang disusun oleh Broussard. Menurut analisa sementara, area Los Angeles yang telah dihancurkan oleh The Host tidak lama lagi akan dibangun pabrik senjata biokimia. Cara satu-satunya untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus mengisi kembali blok Los Angeles, kata Broussard.
Mengisi kembali blok Los Angeles pasti membutuhkan pasukan pemberontak yang hebat dan kuat, serta warga yang solid. Menurut informasi yang didapat oleh Amy, blok Seattle sedang membangun kehidupan warga yang solid dan sejahtera. Benarkah demikian? Will dan pasukan pemberontak menempuh perjalanan dari malam hingga pagi untuk bisa sampai ke kamp zona aman. Tidak jauh dari lokasi kamp, kelompok Will dijemput oleh seorang pengawal bertampang sangar dan berpostur tinggi besar. Kemudian pengawal tersebut memeriksa barang bawaan Will dan keluarga karena tidak boleh ada benda elektronik masuk ke kamp. Snyder yang memiliki gadget emergency GPS dari Greyheads langsung menyembunyikan benda tersebut dan hasilnya aman. Mereka semua diperbolehkan masuk. Tiba di camp, pengawal langsung meminta gauntlet untuk ditunjukkan kepada pimpinan di tempat ini. Kepala camp menemui Will dan Kathy. Mereka sekeluarga diizinkan tinggal di sini. Kalian boleh tinggal di sini dan wajib patuhi sejumlah aturan. Pagi hari semua orang dewasa ikut bekerja, sementara anak-anak pergi ke sekolah. Di sini juga berlaku jam malam. Jelas Andrew. Saat ini di camp ada tawanan dan Kathy sangat ingin menemui tawanan tersebut. Sebelum Andrew mengabulkan keinginan Kathy, ia minta dibuatkan peta sekaligus semua informasi tentang blok Los Angeles. Broussard memutuskan ikut pergi bersama Amy. Dalam perjalanan, mereka melihat ada kendaraan milik sekelompok pengungsi. Setelah mengikuti kendaraan tersebut, mereka sampai ke sebuah camp. Aku datang ke sini dengan damai. Aku membutuhkan tumpangan ke Portland. Aku adalah seorang petugas medis dan temanku mantan anggota militer. Kami berguna untuk membantu kalian, ucap Amy kepada bos pemilik camp. Kemudian bos tersebut menguji Amy dengan menunjukkan satu botol obat, lalu diminta menyebutkan jenis serta kegunaannya. Semua tes itu sangat mudah dijabarkan oleh Amy dan akhirnya mereka sepakat bekerja sama. Bos pemilik camp mengajak Broussard dan Amy untuk membantu mengambil beberapa stok obat. Kathy menyelesaikan tugas yang diberikan dan mau menyerahkannya secara langsung ke tangan Andrew di ruang kerjanya, tempat tawanan ditahan. Pengawal bersenjata melarang Kathy masuk ke sana dan larangan tersebut membuat istri Will ini merasa kesal. Kathy minta dipertemukan dengan Vincent agar bisa mengadukan hal yang dialaminya. Setibanya di ruang kerja Vincent, Kathy langsung mengutarakan protesnya karena merasa ruang geraknya dibatasi di camp ini. Vincent menenangkan Kathy dengan cara memberi alasan-alasan yang rasional. Kemudian Kathy menyerahkan hasil tugas yang diminta Andrew kepada Vincent. Broussard, Amy, dan komplotan baru mereka bergerak cepat ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang mereka butuhkan. Waktu dalam misi kali ini tidak banyak, jadi mereka semua harus bergerak secepat mungkin. Setelah semuanya selesai dan mau kembali ke camp, sesuatu yang mereka takutkan pun terjadi. What the hell are they doing? They're not supposed to be in the dead zone. Malam tiba, Snyder ajak Will bicara empat mata soal ketidakbetahannya berada di camp ini. Jam malam, pengawal bersenjata, kerja paksa, aku muak berada di sini dan ingin segera pergi, kata Snyder. Kemudian Will menjelaskan perjalanan yang sudah sejauh ini mereka tempuh akan menjadi sia-sia kalau mereka semua keluar. Sebagai informasi, misi utama Will adalah menyerahkan gauntlet ke tangan yang tepat. Jangan sampai semua misi hancur gara-gara Snyder merengek minta pulang. Kathy dan Vincent menunggu Andrew di dalam tenda. Tak lama kemudian, Andrew pun muncul. Tugas yang dikerjakan oleh Kathy sudah selesai dan langsung diberikan kepada Andrew. Ketika Kathy menagih janji soal melihat tawanan, Andrew langsung beralasan bahwa waktunya belum tepat. Setelah aku memastikan semuanya aman, aku akan memanggilmu untuk melihat tawanan, kata Andrew. Dengan raut wajah sedikit kecewa berbalut penasaran, Kathy meninggalkan tenda. Di barak penginapan, Will sedang membacakan cerita-cerita inspiratif untuk ketiga anaknya. Kathy masuk dan bicara dengan Will tentang semua yang terjadi di hari ini. Tiba-tiba,
Kejadian barusan memaksa Katie dan Will masuk ke ruangan tempat tawanan ditahan. Mengejutkan, tawanan yang selama ini disimpan bukanlah manusia, melainkan alien atau The Host. Gauntlet yang selama ini dicari digunakan untuk The Host. Will, Katie, dan Andrew mengajak alien tersebut bicara. Menurut pengakuan, tujuannya ke bumi untuk berperang. Akan tetapi musuhnya bukanlah manusia, melainkan dari bangsa alien juga. Tak lama lagi bahaya akan tiba kalau musuh alien ini sampai ke bumi, karena bakalan ada pemusnahan massal. Andrew seperti tidak senang mendengar keterangan dari The Host. Kemudian ia pun merusaknya. We are your defense. Our enemy is your enemy. Will dan Katie kembali ke barak. Dari hasil wawancara mereka dengan The Host, langsung dikonfirmasi ke Snyder. Menurut mantan gubernur proksi ini, kabar tersebut masih samar-samar. Memang The Host pernah mengungkap bahwa mereka ingin melindungi bumi, lalu warga bumi akan dipekerjakan untuk membangun pertahanan agar aman dari serangan musuh. Benar atau tidak, yang pasti Will ragu dengan cerita tersebut. Keesokan paginya, Andrew memanggil semua penghuni camp, kemudian memberikan pidato singkat soal wawancara dengan The Host tadi malam. Secara garis besar, semua warga diminta untuk jangan percaya kepada The Host, karena biar bagaimanapun alien ini adalah musuh, jangan pernah percaya jika ada kabar yang menyebutkan The Host adalah pelindung bumi. Will dan Katie yang mendengar pidato tersebut merasa ada yang aneh, seolah Andrew sedang menutupi sesuatu untuk memutar balikan fakta. Setelah itu, Will dan Katie langsung mendatangi Andrew. Sepertinya antara mereka sudah mulai muncul ketidaksepahaman. Tahan sejenak, di area luar camp ada Bram yang sedang membantu para pekerja lainnya mengangkut pupuk dalam jumlah banyak. Selain itu, ada juga cairan asam nitrat yang dikemas di dalam drum. Lihat sejenak ke kisah petualangan Broussard, mantan bos pemberontak bersama dengan Amy mampir ke base camp salah seorang gerilyawan. Rencananya, Broussard dan Amy bisa numpang istirahat di sini. Bahkan bila perlu, gerilyawan ini bisa diajak ikut dalam perjalanan mereka. Tapi hari sial memang tidak ada dalam kalender. Tiba-tiba pasukan Greyheads datang dan mengepung tempat ini. Untungnya Amy dan Broussard berhasil kabur. Situasi sekarang kacau dan stuck in the middle. Itulah yang dirasakan Will dan keluarga. Balik ke barak, Bram melaporkan soal rencana pasukan Andrew yang sedang menyiapkan peledak. Sementara itu, Snyder masih dengan permintaan sebelumnya. Ia ingin segera pergi dari tempat ini. Will harus berpikir keras. Pasalnya, keluar dari camp milik Andrew tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti dilarang oleh penjaga karena akan dicurigai sebagai pengkhianat. Will dan Katie janjian ketemu Vincent di suatu tempat. Masih area camp, mereka menyusun rencana membongkar semua yang telah diperbuat Andrew sekaligus kabur dari tempat ini. Siasat serupa juga sedang dijalankan oleh Snyder. Pria licik itu bersiap untuk kabur dari camp dengan membawa tas ransel miliknya dan seperangkat alat berkebun. Snyder berhasil mengelabui penjaga. Andrew benar-benar brengsek. Vincent masuk ke pondok milik Will dan menceritakan tindakan bodoh Andrew. Bangkai The Host dan peledak dikirim menuju ke Seattle dengan menggunakan peta, padahal sebagaimana diketahui, saat ini Seattle sedang membangun kehidupan sejahtera. Jika The Host dan peledak dikirim ke sana, otomatis drone akan menyerang warga Seattle karena dianggap sebagai musuh atau ancaman. Malam harinya, Bram berusaha menggagalkan rencana anak buah Andrew. Mobil yang mengangkut cairan asam nitrat akan dibakar. Sementara itu, Will, Vincent, dan Katie atur siasat agar bisa masuk ke ruangan tempat The Host dikurung. Setelah melumpuhkan penjaga, aksi mereka tertangkap basah oleh Andrew. Bos camp itu berujar kepada Vincent agar tidak mempercayai Katie dan Will. Mereka itu adalah agen ganda. Semestinya kau berada di pihakku, bukan malah bersekongkol dengan mereka, kata Andrew. Setelah mendengar perkataan tersebut, Vincent putus asa dan langsung menyerahkan senjatanya. Nasib sial juga dialami Snyder. Dalam pelariannya, petugas berhasil menangkap mantan gubernur Los Angeles tersebut. Ketika Snyder diseret petugas, ada satu sepatu boots tergeletak di tanah, lalu hari berganti. Broussard menemukan sepatu yang sama dan langkah kaki membawanya ke sebuah camp yang mirip dengan camp milik Andrew. Tapi, mengapa tempat ini kosong tak berpenghuni? Apa jangan-jangan Broussard hidup di dimensi yang berbeda?
Simpan dulu pertanyaan tentang Broussard dan mari melihat nasib yang dialami oleh Will dan keluarga. Vincent mendatangi pondok tempat Katie ditahan. Katie mulai jujur kepada Vincent tentang latar belakangnya. Sementara itu, Andrew menginterogasi Charlie dan Gracie. Satu persatu skenario kebohongan yang diajari oleh Will dan Snyder mulai terbongkar. Setelah itu, Andrew lanjut interogasi Will dan hasilnya sama. Mantan agen FBI juga mulai berkata jujur. Selang beberapa jam kemudian, terdengar suara riuh dari luar pondok. Suara tersebut berasal dari pasukan Andrew yang berhasil menggagalkan aksi Bram. Remaja itu dibawa pasukan ke tempat Will ditahan. Andrew ingin Will melihat kelakuan putra sulungnya yang sudah melewati batas. Bram dipukul dan rencananya akan dihabisi jika mereka semua tidak mau berkata jujur sejujur-jujurnya tentang semua rencana dan identitas. Tak ada pilihan lain, Will memberikan informasi berharga tentang tambang emas asalkan Bram bisa dibebaskan. Perihal tambang emas ini 100% valid, ungkap Will, aku mendapatkan informasi dari Snyder. Jujur, Snyder dulunya adalah pejabat tinggi di wilayah Los Angeles. Lanjutnya, Andrew sangat tertarik dengan informasi tersebut dan segera mendatangi Snyder. Setibanya di tempat Snyder ditahan, Andrew langsung to the point menanyakan sejumlah hal penting. Salah satunya tentang The Host. Snyder memberikan pengakuan yang mengejutkan bahwa The Host bukanlah musuh. Selain itu, Snyder juga memperingatkan Andrew, jangan sekali-sekali menghancurkan The Host, karena itu bisa memicu serangan dari koloni mereka. Seperti kota Dallas yang hancur akibat mereka menyerang The Host, ucapan Snyder membuat Andrew sedikit berpikir, namun bukan berarti mengurungkan niatnya. Keluar dari ruangan, Andrew langsung perintahkan Vincent untuk menjalankan misi mereka, kirim The Host dan peledak ke Seattle menggunakan kereta. Masuk ke ruangan tempat The Host disimpan, Vincent perintahkan penjaga untuk menyiapkan semua kebutuhan misi ini. Kemudian ia menghampiri The Host dan bertanya apa yang terjadi di Dallas. Robot alien itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cahaya merah. Vincent kembali menemui Andrew, membujuknya agar mengurungkan niat menghancurkan The Host. Hasilnya nihil, Andrew tetap pada rencananya. Kemudian Vincent pergi menemui Snyder dan mengungkapkan keraguannya. The Host tidak bisa bicara dan hanya seperti robot. Jika rusak, bagaimana mungkin kawanannya datang ke sini dan menyerang kita semua? Tanya Vincent. Toh mereka bisa membuat robot yang baru, imbuhnya. Pertanyaan tersebut bagus dan masuk akal, akan tetapi menurut Snyder, komponen di tubuh The Host dan bola merah di kepalanya memiliki sinyal yang bisa mengundang drone datang dan menghancurkan semuanya. Mendengar penjelasan ini, Vincent dilanda rasa ragu dan cemas. Setelah dari sana, Vincent pergi ke tenda radio komunikasi. Tak lama kemudian, Andrew masuk dan Andrew mendatangi Katie dan berkata, kehadiranmu dan suamimu hanya menimbulkan kekacauan di camp ini. Kalian berdua dan putra sulungmu akan aku eksekusi mati. Sementara dua anakmu yang masih kecil akan aku biarkan hidup hingga mereka dewasa. Tak menunggu lama, Bram, Will, dan Katie langsung digiring ke tempat eksekusi. Snyder tahu kalau sebentar lagi tempat ini akan luluh lantak. Ia mengambil dua penghapus pensil lalu dimasukkan ke telinganya. "100% benar, kedatangan Greyheads ke tempat ini karena dikontak oleh Snyder. Komandan Regu Greyheads, Garland, menanyakan kepada Snyder, bisakah kau tunjukkan siapa pemimpin tempat ini? Tanpa ragu, Snyder langsung memberitahu Garland, tidak jauh dari mayat Andrew dan satu penampakan mayat pas dibuka. Snyder hidup nyaman di Swiss, tidak ada alien, apalagi pemberontak. Kesehariannya hanya makan, tidur, dan menikmati pemandangan. Snyder dilayani bak seorang raja oleh para pembantunya. Jenderal Gubernur Helena Goldwyn datang menemui Snyder dan mengabarkan kalau nanti malam ada pesta. Kemungkinan besar Helena akan memberikan tugas penting kepada Snyder.
Nasib kurang beruntung tengah dialami Will beserta keluarga. Dalam suasana berduka, ditambah lagi putri kecilnya kena luka tembak, Will sekeluarga harus menempuh jalan setapak menuju Seattle dengan jarak tempuh ratusan kilometer. Tak ada satu kendaraan pun yang mau berhenti menolongnya. Tidak jauh dari posisi mereka, Will menemukan pemukiman warga. Dengan alat medis seadanya, luka di lengan Gracie diobati. Lalu Will memeriksa kendaraan yang terparkir di depan rumah, dan hasilnya semua kendaraan itu ternyata sudah tidak mau menyala. Di hadapan para tamu undangan, Helena memperkenalkan Snyder sebagai pahlawan atas kesuksesannya memimpin blok LA dan menyamar sebagai agen ganda. Bangga, persis seperti itulah yang dirasakan Snyder. Dalam pesta ini, Snyder bertemu dan berkenalan dengan para pejabat. Sepertinya ex-gubernur LA ini akan segera dapat pekerjaan baru. Hari berganti malam, Will dan keluarga istirahat sejenak di tepi jalan. Tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga menghampiri. Tapi tak mengapa, janji Tuhan yang akan selalu menyertai orang-orang sabar itu terbukti benar. Leave it! Luka Gracie semakin parah, bahkan gadis itu tak sanggup lagi untuk melangkah. Sebuah mobil melintas, dan Will tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia meminta dengan harga sangat tinggi kepada si pengendara mobil agar mau membawanya ke Seattle. Akan tetapi, bukan bermaksud tidak mau membantu, tapi kapasitas kendaraan ini sudah terisi penuh. Pengendara mobil hanya bisa membawa Gracie, sementara yang lain tinggal. Mendengar hal tersebut, Will langsung tolak mentah-mentah. Setelah berkompromi dan tidak menemukan solusi, Will yang merupakan seorang pria baik, sekaligus penegak hukum, nekat melakukan pelanggaran dan mobil pun dirampas. Get out. All of you. I'm sorry. Pagi pun tiba, mobil yang dikendarai Will kehabisan bensin. Untungnya jarak ke Seattle sudah dekat. Ringkas cerita, Will sampai ke perbatasan Seattle. Ia memanggil petugas medis untuk menolong Gracie yang kondisinya semakin kritis. Kemudian, Will sekeluarga dibawa ke tenda pendaftaran. Perlu diketahui, semua orang yang masuk ke Seattle wajib didata terlebih dahulu. Wanita bernama Iris yang bertindak sebagai advokat menanyakan data diri Will dan keluarga. Pria mantan agen di Homeland Security ini memberikan nama palsu. Mereka semuanya sepakat untuk mengganti data diri selama berada di Seattle. Bram pergi keluar tenda untuk mengambil pakaian dan makanan sekaligus memantau situasi. Kemudian ia kembali dan melaporkan kepada Will bahwa tempat ini terhubung dengan pemerintah yang berafiliasi dengan The Host. Iris kembali ke tenda lalu mengajak Will untuk melakukan interview. Meski sudah ganti nama menjadi Dalton, data di komputer tetap bisa mengenalinya. All of your answers are being... Setelah 6 bulan kemudian hidup di blok Seattle, Will berada di sebuah bar untuk menikmati segelas minuman penghangat tubuh sekaligus menambah dosa. Ia menyapa salah seorang wanita yang ada di sana, bukan karena genit, tapi Will sedang mencari informasi tentang pria bernama Terry Lennox. Wanita tersebut terlihat ketakutan saat nama Terry disebut dan langsung meninggalkan lokasi. Sekadar informasi, saat ini Will bekerja sebagai supir taksi. Setelah dari bar, ia langsung dapat penumpang dan kembali bertugas. Kehidupan keluarga Will sekarang sudah tidak sulit seperti kemarin. Mereka tinggal di rumah yang cukup mewah. Katie sekarang juga sudah bekerja sebagai staf administrasi yang mengurusi para pengungsi. Sebagai contoh, hari ini Katie sedang membantu satu keluarga untuk mendapat fasilitas dari pemerintah. Meski bekerja sebagai supir taksi, jiwa detektif Will tidak pernah hilang. Saat ini, ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai detektif swasta. Suatu pagi dan masih dalam keadaan tidur, Will dapat panggilan telepon dari Daisy Lennox yang tidak lain adalah istri Terry Lennox. Tanpa buang-buang waktu, Will segera berangkat ke rumah Daisy. Setibanya di sana, terungkap sebuah cerita. Rupanya Will direkrut oleh Daisy untuk mencari keberadaan Terry yang sudah lama menghilang. Urusan mencari orang dan memecahkan misteri, Will memang jagonya.
Will mendatangi seorang pria berkepala botak bernama Crane untuk mencari informasi tentang Terry Lennox. Will diajak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Crane menceritakan kejadian di masa lalu. Suatu hari, sekelompok orang bersenjata mendatangi Crane dan Terry. Kejadian waktu itu sangat mencekam dan kemungkinan besar Terry sudah tewas dihabisi oleh sekelompok orang tersebut. Will sebenarnya tidak percaya dengan kisah yang dibagikan Crane, namun agar terkesan tidak memaksa, Will meninggalkan nomor teleponnya. Jika Anda mendapatkan informasi baru tentang Terry, segera beritahu saya. Pungkas Will. Hari ini Katie masih mengurus keluarga yang sebelumnya minta bantuan. Mereka adalah keluarga Winslow, sudah menghabiskan waktu selama 4 bulan di kamp pengungsian. Namun, masih belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah blok Seattle. Hari ini adalah hari keberuntungan Winslow family. Semua data keluarga tersebut sudah diterima sekaligus diverifikasi. Winslow dan keluarganya akan segera dibawa menggunakan bis menuju ke tempat tinggal baru mereka. Di sana nanti Winslow juga akan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan background pekerjaannya. Sebelum naik ke bis, tak lupa keluarga ini mengucapkan terima kasih kepada Katie yang sudah banyak membantu. Will mendatangi showroom mobil tua. Tujuannya ke sini bukan untuk beli mobil, melainkan mencari seorang mekanik bernama Terry Lennox. Meski penjaga showroom tidak kenal dengan Terry, tapi nama tersebut tidak asing baginya. Setelah disebutkan ciri-ciri dan hobi salah seorang bekas mekanik di tempat ini, Will langsung tahu kalau ternyata Crane dan Terry adalah orang yang sama. Malam ini, Terry yang sedang asyik mengurus hobi mobil antiknya tiba-tiba merasa terganggu karena kedatangan Will. Setelah disebutkan sejumlah fakta, Crane tidak bisa mengelak lagi dan mengaku bahwa dirinya adalah Terry. Alasannya mengganti nama dan meninggalkan anak istri karena kepincut dengan seorang wanita kaya. Ya, Terry sudah muak hidup susah. Will merasa sangat marah mendengar alasan tersebut karena selama ini dirinya berjuang mati-matian demi keluarga, sementara ada orang lain di luar sana yang malah justru menyia-nyiakan anak istri demi materi. He got what he deserved. Di rumah Will sedang diadakan pesta, dan para tamu undangannya adalah rekan kerja Katie. Singkat cerita, setelah pesta selesai, Will terlibat cekcok dengan Katie. Ternyata selama ini Will menahan rasa tidak sukanya dengan semua kehidupan di sini. Perasaan tersebut berbanding terbalik dengan Katie yang merasa betah hidup di Seattle. Akibatnya, hubungan suami istri Will dan Katie sudah tidak seharmonis dulu. Where are you going? Out. We aren't finished. Yeah, we are. Keesokan paginya di kantor, Katie merasa ada yang tidak beres dengan nasib keluarga Winslow. Katie menemui rekan kerjanya, Michelle, untuk mencari informasi tentang keadaan dan lokasi keluarga Winslow. Setelah didapat, Katie langsung pergi ke rumah susun Seattle, tempat keluarga Winslow seharusnya tinggal. Betapa terkejutnya Katie pas dirinya tiba di sana, rumah susun tersebut kosong, bahkan semua unit warga yang diangkut dari camp ternyata tidak pernah dibawa ke sini. Will pergi ke rumah Daisy Lennox untuk mengabarkan suamimu sudah meninggal dunia. Jangan dulu beritahu anakmu, tunggu hingga dia sudah dewasa. Sekarang, lupakan Terry dan mulai hidup baru, kata Will. Pulang dari rumah Daisy, taksi Will dimasuki oleh seorang penumpang yang tidak lain adalah... Is that any way to greet an old friend? You're a hard man to find, Mr. Dalton. Bagi yang sudah menyaksikan musim sebelumnya, pasti kalian sudah tidak asing dengan penampakan tabung berisi manusia. Mereka adalah manusia dengan keahlian khusus yang akan dikirim ke planet tempat tinggal host. Malam ini, salah satu manusia berhasil keluar dan berusaha melarikan diri. Petugas gerak cepat untuk mengejarnya. Satu hal penting yang perlu diketahui, drone tidak akan menembak manusia-manusia dengan keahlian khusus seperti ini, karena mereka adalah orang-orang terpilih yang diberi nama Outlier. Watch him! Di
Di suatu tempat yang aman, Will dan Broussard saling bertukar informasi tentang blok Seattle. Tempat ini tidak senyaman yang dibayangkan, banyak misteri yang tersimpan. Salah satunya sebagaimana yang terendus oleh Katie baru-baru ini soal pengungsi. Katie mendatangi ruang kerja Michelle untuk menanyakan soal penemuannya kemarin. Para pengungsi hilang, tidak ada di rumah bantuan dari pemerintah. Michelle tidak mau banyak buka suara meski ia tahu betul apa yang terjadi. Alan Schneider, pria licik yang punya skill politik di atas rata-rata ini, tiba di Seattle. Ia menemui gubernur proksi Seattle, Kynes, untuk mempelajari tentang kesuksesan blok ini. Schneider juga mempertanyakan soal ketiadaan Red Hats dan Grey Hats di Seattle, dan kemudian menawarkannya. Bisa dibilang, apa yang dilakukan Kynes sukses besar tanpa pasukan pengamanan, tapi blok Seattle tetap aman. Itu tandanya warga Seattle hidup bahagia dan sejahtera. Will berkunjung ke rumah Broussard. Di sana, ia berkenalan dengan Amy, lalu kemudian membahas soal data yang ditemukan oleh Broussard di kantor Red Hats, Los Angeles. Jadi, ada satu orang pria yang diduga sebagai kurir perwakilan dari The Host. Tugas Will dan Broussard sekarang adalah mencari tahu isi koper pria tersebut. Karena penasaran dengan level pengawalan si kurir, Will mainkan sedikit adegan. Just looking for my fare. Look, I'm sorry, I didn't see you. My cab is over there. Schneider diajak jalan-jalan oleh Kynes melihat situasi di kamp pengungsi yang berada di perbatasan. Selang beberapa jam kemudian, Katie juga muncul di sana. Ia beralasan kepada petugas mau mengantar keluarganya sampai masuk ke dalam bis. Petugas tidak menaruh curiga karena Katie adalah staf resmi pemerintahan. Melihat ada seorang pria tua yang bingung, Katie langsung menawarkan bantuan seolah-olah pria tersebut adalah keluarganya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Katie sampai ke lokasi penampungan berikutnya. Ternyata para pengungsi ini tidak mendapat fasilitas seperti yang dijanjikan pemerintah. Patut diduga, mungkin mereka semua akan dikirim ke planet lain atau dikirim ke pabrik sebagai pekerja di sana. Balik ke kantor, Katie kembali menemui Michelle dan menceritakan tentang apa yang baru saja ia lihat. Lagi-lagi Michelle enggan berkomentar banyak dan menyarankan tidak usah terlalu ikut campur dalam masalah ini. Cukup selesaikan tugas dengan baik dan nikmati waktu bersama keluarga. Malam ini, Will, Amy, dan Broussard sedang bersiap menangkap target mereka. Akan tetapi, rencana berubah mendadak karena Will melihat Alan Schneider. Will segera menyuruh Amy turun dari mobil, lalu pergi menemui Broussard untuk memberitahu bahwa target sudah bergerak meninggalkan gedung. Semestinya, Amy pergi menggunakan mobil, tapi sekarang ia malah terpaksa lari ke tempat Broussard. Will tidak bisa mengantar Amy karena harus pergi membuntuti kendaraan Schneider. Meski demikian, misi kali ini tetap berhasil. Get the hell out of here. Now. Di rumah, Katie terkejut melihat putra sulungnya yang kini sudah menjadi petugas bantuan untuk mengamankan kota. Ya, berhubung di sini tidak ada Red Hats, pemerintah setempat membentuk satgas pengaman yang berisi orang-orang bernyali besar dan minimal punya keahlian bela diri. Sementara itu, sampai di rumah, Broussard dan Amy langsung membuka koper milik si kurir. Isi dari koper tersebut cukup menggelitik rasa penasaran, yaitu selembar kertas transparan seperti gel yang anti peluru. Broussard dan Amy kemudian menguji benda tersebut. Keesokan paginya, Will mendatangi rumah Broussard dan menceritakan tentang kejadian semalam. "Sorry bro, gue semalam nggak jalankan misi sesuai rencana karena gue lihat ada Alan Schneider," kata Will. Broussard langsung beropini, pasti ada rencana besar di balik kedatangan Schneider ke blok Seattle. Fix, Will dan Broussard bekerja sama untuk menangkap Alan Schneider. Will masuk ke dalam sebuah hotel mewah bersama seorang wanita. Tenang, Will tidak sedang main gila, melainkan memainkan penyamaran bersama Amy. Sebagaimana rencana sebelumnya, mereka akan menangkap Schneider dan kebetulan pria licik tersebut menginap di hotel ini. Sama seperti Will dan Amy, Broussard juga sedang menyusun rencana. Ex-kepala pemberontak blok Los Angeles ini sedang bermain poker. Tujuannya bukan mengadu nasib, melainkan mencuri pakaian dari salah satu pemain
Broussard mencekoki minuman untuk pemain tersebut. Setelah mulai tak sadarkan diri, barulah seragam kerjanya diambil Broussard. Selama Snyder berada di Seattle, Kynes mengutus 2 pengawal untuk menjaga Snyder. Namun, karena merasa blok ini aman dan bebas dari pemberontak, saat tiba di hotel untuk mengganti pakaian, Snyder perintahkan 2 pengawalnya menunggu di lobi hotel. Di depan kamar, Snyder melihat Amy sedang kesulitan membawa barang bawaan. Kemudian, ia pun menawarkan bantuan hingga menyebabkan dirinya masuk ke dalam perangkap. Sampai di kamar Amy, wajah Snyder berubah pucat tatkala melihat Will ada di sana. Kemudian muncul Broussard yang menyamar sebagai teknisi. Bram juga ikut andil dalam penyekapan Snyder. Putra sulung Will tersebut bertugas untuk mengalihkan perhatian pengawal Snyder sekaligus memantau situasi di area sekitar. Looks like rain out there. You don't have to stay. Snyder didudukkan, lalu interogasi pun dimulai. Pertama-tama, Snyder ditanya soal tujuannya kemari. Awalnya Snyder tidak mau berkata jujur, namun setelah diancam, barulah pria licik itu buka-bukaan. Ia mengaku ditugaskan oleh pemerintah pusat Institute for Global Advancement atau disingkat IGA untuk memantau blok Seattle. Sebagai informasi, IGA adalah perwakilan The Host di bumi. Bagi The Host, Seattle sangat spesial karena banyak sumber daya manusia yang bisa diambil dari tempat ini. Lebih lanjut, Snyder juga menjelaskan The Host sudah menyusun algoritma yang menentukan kasta manusia bahkan sebelum mereka datang ke bumi, seperti manusia yang tinggal di zona hijau, yang dikirim ke pabrik, yang bekerja di pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi nasib umat manusia sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Selain itu, tujuan Snyder ke sini untuk memata-matai Kynes. Menurut rumor, Gubernur Seattle menjalankan pemerintahan di luar agenda IGA, atau dalam bahasa lain, improvisasinya sudah kelewat batas. Tentang apapun yang direncanakan oleh Kynes, Snyder mencoba cari tahu. Setelah puas menggali informasi, Broussard dan Amy meninggalkan ruangan, dan nasib Snyder diserahkan ke tangan Will. Ya, mantan FBI tersebut sudah tidak sabar meluapkan amarahnya. Sebagaimana diketahui, kematian Charlie ada sedikit campur tangan Snyder. Dialah yang menghubungi Greyheads untuk datang ke camp milik Andrew, hingga kontak senjata terjadi. Meski demikian, ada saja ucapan manis Snyder untuk meredam emosi Will. Seperti, selama pelarian aku selalu bersama bocah itu. Aku juga menyayanginya seperti anakku sendiri. Lalu ada lagi, sebelum Greyheads datang, aku mengajakmu untuk segera pergi dari sana. Tapi mengapa kau menolaknya? Kesabaran Will benar-benar sudah di ujung tanduk, tapi ironisnya Will seolah tidak punya nyali untuk menembak Snyder. Setelah gagal menembak, Will coba cari cara lain, yaitu menyiapkan kloset lengkap dengan air yang terisi penuh, lalu membenamkan kepala Snyder. Karena situasi sudah mulai tidak aman, Bram masuk ke ruangan dan mengajak sang ayah pergi. Tapi ia merasa sedikit heran mengapa Snyder tidak dihabisi. Hal ini membuat Bram kesal kepada Will. Jika kau tidak mampu melakukannya, serahkan pistol itu kepadaku dan biarkan aku yang menembak Snyder, pinta Bram. Will tidak ingin rasa penyesalan menghantui dirinya dan Bram. Dengan sadar, Will menyuruh Snyder pergi dari tempat ini. Pengawal setia Snyder sekaligus komandan regu Greyheads, Scott Garland, tiba di Seattle. Snyder langsung menceritakan kejadian yang tadi malam dialami. Mulai sekarang, Snyder dikawal oleh Garland dan menolak pengawalan dari 2 anak buah Kynes. Konon kabarnya, tidak jauh dari blok Seattle, ada sebuah pulau tempat menampung para pengungsi. Dari kejauhan, Will dan Broussard segera memantau area dermaga yang membawa pengungsi menuju ke pulau yang dimaksud. Menurut kabar, Will ada di dalam daftar pengungsi yang akan dibawa ke pulau. Hal tersebut dapat didengar dari ucapan Katie kepada Michelle yang meminta nama suaminya dihapus dari daftar keberangkatan ke pulau. Awalnya Michelle tidak mau menghapus nama Will karena tindakan tersebut membahayakan jabatannya di kantor. Akan tetapi bukan Katie namanya kalau tidak bisa mengatasi masalah ini.
Michelle menjelaskan kepada Katie di Seattle ada ratusan orang seperti Will yang digolongkan sebagai outlier untuk manusia-manusia dengan keahlian khusus. Katie yang mendengar informasi tersebut malah semakin penasaran dan meminta Michelle untuk menyerahkan daftar orang-orang tersebut. Tak ada perlawanan, Michelle akan mengabulkan permintaan Katie, tapi dengan satu syarat. Setelah urusan ini selesai, tolong jangan ganggu saya lagi, ucapnya. Setelah mendapatkan daftar nama outlier, Katie segera pulang dari kantor lalu menuju ke toko cat bersama Will. Sepertinya hubungan suami istri ini sudah mulai membaik. Tujuan mereka kali ini adalah menangkap salah seorang outlier bernama O'Neill. Mau tahu kenapa pria ini disebut outlier? Simak adegan berikut ini. Easy. Setelah diamankan, O'Neill diajak bicara baik-baik. Will, Katie, dan Broussard tidak punya tujuan lain selain bekerja sama. Mereka minta O'Neill menghubungi anggota outlier lainnya agar milisi pemberontakan melawan pemerintah yang berafiliasi dengan The Host semakin kuat. Snyder pergi makan siang bersama dua pengawal utusan Kynes, Ford dan Harris. Tujuan Snyder kali ini adalah mencari tahu data diri mereka berdua. Setelah makan siang selesai, gelas milik pengawal utusan Kynes diambil oleh Garland. Singkat cerita, Snyder dan Garland bertemu di kamar hotel. Menurut hasil penelusuran, nama Harris dan Ford tidak terdaftar di IGA sebagai petugas. Snyder langsung tarik kesimpulan kalau Kynes punya pasukan outlier sendiri. Dua di antaranya adalah Harris dan Ford. Jadi, saat ini di blok Seattle ada dua kubu outlier, satu dari Will dan satunya lagi dari Kynes. Jika keduanya bersatu, bisa-bisa eksistensi IGA akan segera hancur. Snyder harus mengatasi masalah ini. Setelah mendapatkan informasi tentang outlier, Will mendatangi markas mereka. Di sana tampak banyak sekali orang-orang terlatih yang memiliki kemampuan bela diri. Will berkenalan dengan Harris dan sepertinya dua kubu ini akan segera bersatu. Setelah melakukan pertemuan, Harris langsung menghadap Kynes dan menceritakan soal kubu outlier milik Will. Di satu sisi, Kynes senang karena mendapatkan pasukan baru, tapi di sisi lain Kynes juga merasa geram karena Snyder mengusik semua agenda pentingnya. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, meski Kynes seorang gubernur, ia punya agenda lain yang bertentangan dengan IGA. Keluar dari kantor Kynes, Harris dihubungi dan sudah ditunggu oleh Snyder di basement gedung. Bram bersama rekannya sedang bertugas memantau situasi kota. Tiba-tiba suara ledakan terdengar begitu keras. Pas diperiksa, ternyata ledakan tersebut berasal dari kendaraan mobil. Kynes sampai di TKP, kemudian disusul oleh Snyder. Melihat kejadian ini, Snyder langsung berkata akan menghubungi pasukan khusus dari IGA untuk melakukan investigasi. Dari raut wajahnya, Kynes merasa tidak senang mendengar ucapan Snyder. Ia sangat tidak menginginkan ada pihak pusat mengintervensi masalah yang terjadi di kotanya. Kynes balik ke kantor dan Helena sudah menunggunya di ruang meeting. Kynes meluapkan unek-uneknya dengan santai, mulai dari Snyder yang diutus ke sini sampai dengan sejumlah rencananya yang bertentangan dengan IGA. Sebagai informasi, pihak IGA belum tahu soal pergerakan terselubung Kynes menciptakan kubu outlier, hanya baru mencurigainya saja. Maka dari itu Snyder diutus ke Seattle. Tak lama setelah Helena pulang, Kynes dirundung rasa bimbang hingga semuanya terpecah ketika ia mendapat kabar kalau Harris tewas dalam keadaan hangus terbakar. Kynes segera pergi ke TKP dan melihat rekannya tersebut dalam kondisi mengenaskan. Kemudian Kynes minta kepada Ford untuk segera mengotopsi jenazah Harris karena ia yakin betul bahwa insiden ini sengaja dibuat oleh musuh politiknya. Kediaman Broussard didatangi oleh O'Neill bersama sekelompok outlier. Kedatangan mereka ke sini karena merasa curiga kepada Will dan Broussard soal kematian Harris. Kecurigaan tersebut tidak ditanggapi dengan emosi, melainkan sebuah bukti konkret.
Broussard menunjukkan rekaman pada saat dirinya menginterogasi Alan Schneider. Semua informasi yang dijabarkan oleh Will dan Broussard murni bersumber dari Schneider. Saat ini musuh mereka sama, jadi tidak mungkin Broussard dan Will mengkhianati O'Neill. Setelah mendengarkan semua penjelasan, O'Neill izin keluar sebentar untuk meneruskan informasi yang baru saja diterima kepada orang penting dalam kubunya. Ford mengabarkan kepada Kynes bahwa Harris sudah tewas sebelum ledakan terjadi. Gubernur proksi Seattle ini langsung curiga kepada Helena dan Alan Schneider. Jelas, semenjak dua orang tersebut tiba di blok ini, rentetan peristiwa aneh mulai terjadi. Kynes minta Ford untuk mengabarkan kepada kelompok outlier sana yang diberi nama Project Phoenix terkait permasalahan ini. Selain itu, Kynes yang merupakan pakar IT meminta orang kepercayaannya mematikan sinyal telekomunikasi di Seattle. O'Neill kembali ke rumah Broussard dan pria itu memberitahu bahwa seluruh alat telekomunikasi di Seattle hilang sinyal. Sementara itu, Schneider dan Helena mendatangi kantor Kynes meminta nama-nama outlier seperti Harris kepada resepsionis. Ketika diperiksa resepsionis, sudah tidak ada lagi akses data tersebut karena sudah dihapus. O'Neill membawa Broussard dan Will ke markas outlier bentukan Kynes. Di dalam ada Ford yang menyampaikan pidatonya di hadapan semua outlier. The Host memulai IGA berencana menjadikan kita bala tentara untuk menghadapi musuh mereka. Tapi kita semua patut bersyukur karena Kynes tidak merealisasikan rencana tersebut. Yang perlu diketahui, sebentar lagi kita semua akan menghadapi perang besar melawan makhluk dari luar angkasa. Sedikit penjelasan tambahan, jika semua orang berkemampuan khusus dibawa ke planet lain, maka yang tersisa di Seattle adalah orang-orang dengan zero skill. Mereka yang tidak memiliki kemampuan akan sulit bertahan hidup. Kalau semua orang mati, sama saja seperti tatanan baru. Apakah kalian penasaran bagaimana jadinya jika outlier dikirim ke planet lain untuk menghadapi musuh The Host? Lihat ini, sebagaimana video yang ditonton oleh Kynes. Dalam sekejap, dua outlier mati. Itulah alasannya mengapa Kynes tidak mau menyerahkan outlier dari Seattle kepada The Host. Lalu, soal gel perisai yang sebelumnya ditemukan oleh Broussard, tadinya akan dikembangkan sebagai alat pertahanan para outlier untuk menghadapi musuh The Host. Ngomong-ngomong, adegan outlier tewas barusan adalah latihan melawan musuh The Host. Alien tersebut ada satu di bumi menjadi tawanan di kantor Kynes. Kynes minta kepada staf agar mau menghubungkan dirinya ke alien yang menjadi tawanan tersebut. Sebagai informasi, alien yang menjadi musuh The Host ini bernama Demas atau Los Demonios. Semua alat dipasang lengkap ke tubuh Kynes, lalu ia mulai berkomunikasi. Setelah selesai, tubuh Kynes mendadak lemas dan di tangannya ada tulisan. Ford menjemput Kynes, kemudian mereka segera pergi ke tempat paling aman yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Saat ini, semua tentara IGA sudah tiba di kota Seattle dan rencananya Kynes akan ditangkap. Di perjalanan, mobil yang dikendarai gubernur proksi Seattle ini kena razia dan aksi baku tembak pun terjadi. Beruntung, ada dua anggota pasukan komunitas keamanan yang tidak sengaja lewat, jadi Kynes pun meminjam mobil mereka. Off your radio. You never saw us. Let's get to Bonzo. Sinyal ponsel sudah kembali aktif, namun tidak untuk semua warga, melainkan khusus outlier saja. Will dapat panggilan dari komunitasnya tersebut, kemudian ia langsung pergi ditemani oleh Katie. Di perjalanan, mobil mereka dihadang oleh petugas bersenjata. Untungnya Katie adalah staf resmi pemerintahan, jadi kendaraan Will dipersilahkan lewat. Bram dapat panggilan dari kantor Satgas Keamanan. Setibanya di sana, pengumuman penting disampaikan oleh pimpinan bahwa Satgas Keamanan akan bergabung dengan pasukan IGA untuk mengatasi keresahan yang tengah melanda blok Seattle. Keputusan ini sama saja seperti berkhianat. Pasalnya, komunitas ini dibentuk oleh Kynes dan sekarang mereka semua malah memburu bapak founder bersama pasukan IGA. Will, Broussard, dan Katie sampai di markas outlier. Suara Kynes terdengar jelas dari ponsel milik setiap anggota. Dalam narasinya, Kynes minta kepada semua outlier untuk percaya kepadanya. Selain itu, kekompakan menjadi modal utama untuk mengalahkan IGA dan semua musuh yang mengancam keselamatan blok Seattle.
Will dan Katie pulang ke rumah, Broussard juga ikut bersama mereka. Amy yang sedari tadi menunggu kepulangan mereka bertiga, langsung ditarik Broussard untuk bicara empat mata. Broussard mengajak Amy untuk ikut dalam misi ini, karena pasukan Outlier tidak punya tim medis. Berbeda dengan Amy, Katie justru dilarang ikut oleh Will. Meski tidak disebutkan secara langsung, Will ingin Katie tetap di rumah, menjaga dan membesarkan kedua anak mereka. Karena misi kali ini bukan misi biasa, kemungkinan selamat sangatlah kecil. Bram pulang dari tugas dan melihat sang ibu tertidur lelap di sofa. Kemudian ia pergi ke kamar Grace dan mengajak adiknya tersebut pergi ke tempat yang lebih aman. Hubungan Bram dengan kedua orang tuanya sudah tidak sedekat dulu. Sebagaimana dalam adegan ini, Bram bahkan tidak pamit kepada Katie untuk membawa adiknya pergi. Semua pasukan Outlier menyiapkan senjata, lalu bergegas pergi menjemput Kynes di tempat persembunyiannya. Setelah bertemu, Gubernur Seattle ini langsung dibawa oleh pasukan Outlier, namun siapa sangka kesialan menimpa mereka semua. Informasi evakuasi dan tempat persembunyian ini berhasil diketahui oleh pasukan IGA. Ford tewas tertembak dalam misi kali ini, sementara Kynes juga mengalami nasib serupa, namun masih selamat. Di markas bawah tanah, Helena mengabarkan kepada semua stafnya bahwa The Host sedang bertempur melawan The Demas di atas langit sana. Mestinya Demas tidak bisa menembus ke tempat ini karena sudah dipasangi pelindung. Akan tetapi, Will yang sudah keluar dari markas Outlier dan sedang bersembunyi di sebuah tempat dikepung oleh para pasukan IGA. Katie mendatangi kantor Bram untuk menanyakan soal Gracie. Putra sulungnya tersebut mengatakan kalau saat ini Gracie berada di tempat yang aman di rumah rekan kerjanya. Bram tidak mengizinkan Katie bertemu dengan Grace karena sang ibu terafiliasi dengan Outlier. Jadi, jika Katie ditangkap, Gracie akan tetap aman. Sementara itu, Bram menyesali mengapa Snyder tidak dihabisi. Andai saja ex-gubernur Los Angeles itu mati, mungkin Seattle tidak akan sekacau sekarang. Garland mendatangi Snyder dan mengabarkan kalau Will sudah ditangkap. Snyder tampak pusing sekaligus bimbang. Haruskah ia menghubungi The Host untuk menceritakan semua peristiwa yang terjadi di sini? Garland mendesaknya, mengapa tidak dari tadi kau hubungi? Dengan enteng Snyder menjawab, bagaimana kalau selama ini kita berada di posisi yang salah? Maksudnya, Snyder mulai ragu memihak kepada The Host, dan apakah ini pertanda bahwa dirinya akan bermanuver ke The Demas? Lupakan sejenak masalah tersebut, Snyder pergi menemui Will di ruang tahanan. Seperti biasa, mulut manis Snyder mengajak Will untuk bekerja sama, tapi kali ini Will tidak terpengaruh dan mengabaikannya. Meski demikian, tak lama setelah itu, Will dibebaskan. Will segera mendatangi markas Outlier setelah membagikan sejumlah informasi yang ia ketahui. Broussard langsung ambil sikap, mengepung markas komunitas keamanan dan mengambil senjata mereka. Singkat cerita, Will CS tiba di markas komunitas. Kontak senjata berlangsung tidak begitu lama dan semua Outlier selamat. Sementara anggota lain sedang mengambil senjata, Will dan Broussard masuk ke ruang radio. Mereka melakukan kontak dengan Outlier area Buenos Aires. Menurut pengakuan pasukan yang ada di sana, mereka semua sedang diserang oleh The Demas. Pendek kisah, setelah misi hari ini selesai, Will kembali ke markas. Di sana Katie sudah menunggunya dari tadi. Pasangan suami istri ini membahas sejumlah hal penting terkait putra-putri mereka. Selain itu, Will minta Katie tidak perlu ikut berperang, cukup bantu mengawasi situasi di kota dan mengamankan kedua anak mereka. "I'm proud of you," ujar Will kepada Katie. Kynes sadarkan diri, kemudian Broussard mendatanginya dan melempar pertanyaan.
Selain itu, Broussard langsung mendatangi kawanan Outlier dan menyampaikan sebuah kabar dari Kynes. Blok ini akan segera diserang oleh makhluk luar angkasa. Jalan satu-satunya kita harus minta bantuan dan bantuan tersebut berada di luar blok ini. Aku butuh sejumlah relawan untuk pergi ke sana. Will tanpa ragu mengajukan diri, kemudian disusul oleh sejumlah anggota Outlier lainnya. Katie mendatangi camp pengungsi untuk minta bantuan kepada Michelle mencari tahu profil tentang gadis yang ada di foto ini. Gadis tersebut tidak lain adalah kekasih Bram, dan sebenarnya tujuan Katie adalah mencari kedua anaknya yang kemungkinan besar tinggal di rumah gadis ini. Setelah alamat berhasil ditemukan, Michelle minta kepada Katie untuk tidak meninggalkan pekerjaannya sebab situasi camp saat ini sedang sangat repot. Maaf, aku harus mencari kedua anakku. Maaf juga jika aku terkesan egois, ujar Katie. Snyder melakukan briefing singkat kepada semua mantan anak buah Kynes. Saking kejamnya, salah seorang staf IT Kynes ditembak di tempat karena sudah menghapus daftar para outlier yang ada di Seattle. Setelah dari kantor, Snyder dijemput oleh Garland untuk dibawa ke area gudang. Setibanya di sana, situasi di langit sedang dipenuhi drone. Beberapa menit lagi, pasti perang akan meletus. Snyder perintahkan petugas untuk menutup akses jalan. Imbasnya, Katie yang seharusnya sudah meninggalkan camp malah stuck di sana. Jika Will disuruh cari bala bantuan, lain halnya dengan Broussard. Pria ex-tentara ini pergi ke gudang senjata cadangan milik Kynes. Semua anggota Outlier dipersenjatai lengkap sebelum makhluk asing sampai ke bumi. Di dekat gudang senjata, Broussard kedatangan pasukan Outlier lainnya yang dipimpin oleh kavaleri. Keduanya pun saling berkenalan. Tak lama setelah itu, langit mengeluarkan cahaya, tanda makhluk luar angkasa segera mendarat dan berperang. Bala bantuan yang dimaksud oleh Kynes dan disampaikan oleh Broussard sebelumnya ternyata bukan berada di bumi, melainkan di luar angkasa. Will berada dalam tabung dan bersiap untuk diterbangkan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tukugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!